Oke, tadi kita udah merubah rangkaian 4 resistor ini menjadi satu buah rangkaian, yaitu 20 ohm dan juga sumber tegangan 24 volt. Nah, setelah seperti ini, kita bisa mencari nilai arusnya. Nah, kita ingat rumus dari hukum ohm. Apa ya hukum ohm itu? Pintar. Ingat aja buah vir. V sama dengan I kali R. Kalau misalnya saya mau nyari I, berarti siapa yang pindah? Yang pindah adalah si R-nya. Maka jadi V per R. Kalau semisal saya mau nyari R, berarti yang pindah adalah si I-nya. Menjadi V per I. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Berapa kuat arus totalnya? Berarti I total. Nah, dari hukum ohm, kita tahu bahwa I total ini adalah V total dibagi sama R total. Oke. Kita bagi dengan R total. V totalnya berapa? V totalnya adalah si batu baterai yang ada di sini. Berapa? Tegangan yang dihubungkan pada resistor tersebut. Pintar. Jawabannya adalah 24 volt. Berarti 24. Lalu R totalnya adalah hambatan yang sudah kita ganti. Itu adalah 20 ohm. 24 dibagi sama 20. Ibaratnya 24 bagi 2. 24 dibagi 2 adalah 12. Dibagi 10 berarti jadi 1,2 ampere. Nah, kita udah mendapatkan bahwa arus yang mengalir pada rangkaian tersebut atau rangkaian ini adalah 1,2 ampere. Berarti di sini bisa saya tulis jadi 1,2 ampere. Oke. Kita lihat gambar kirinya. Kalau semisal dia menghasilkan 1,2 ampere, nah ini rangkaiannya adalah rangkaian seri. Otomatis arusnya akan sama dengan arus yang masuk. Berarti di sini juga akan mengalir arus sebesar 1,2 ampere. Yang di sini juga akan masuk sebesar 1,2 ampere. Pintar. Jadi arus yang mengalir pada resistor 4 itu adalah 1,2 ampere. Oke, saya lanjut. Kita bisa menentukan tegangan pada R4. Kita udah tahu arusnya, kita udah tahu hambatannya. Jadi kita bakal menghitung tegangan pada resistor 4. Jadi saya tulis di sini adalah R4. Nilai I-nya adalah sama. I4 sama dengan I total. Yang nilainya adalah 1,2 ampere. Sekarang kita cari tegangannya. Tegangan pada R4, ingat rumus hukum ohm, itu adalah I dikali sama R. Karena dia 4, otomatis I-nya adalah I4 dan R-nya adalah R4. Pintar. Kita masukin deh angkanya. I4-nya adalah 1,2, R4-nya adalah 10. Maka didapat 12 volt. Seperti itu. Jadi pada kasus ini, tegangan yang mengalir pada resistor 4 adalah 12 volt. Seperti itu. Oke, kita sudah tahu arus yang mengalir pada rangkaian resistor 4 adalah 1,2, maka kita juga bisa mengukur tegangannya. Yang sudah kita dapatkan tegangannya adalah 12 volt. Jadi di sini 12 volt baterai yang mengalir atau tegangan yang mengalir. Nah, setelah ini kita bisa menentukan tegangan yang ada pada rangkaian paralel. Caranya gimana? Kalau kita lihat
R4 dan R paralel ini adalah rangkaian seri. Kalau rangkaian seri, ingat, rangkaian seri itu adalah arusnya sama, tegangannya merupakan pembagian atau penjumlahan antara tegangan-tegangan lainnya, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita masukin ke persamaan, berarti di sini tegangan total itu akan sama dengan V pada R1 ditambah sama V pada paralel. Pintar. Totalnya adalah 24. V1-nya adalah 12. Yang kita tanya adalah V paralelnya. Nah, berarti V paralelnya adalah 24 dikurang 12. Atau V pada paralelnya adalah 12 volt. Seperti itu. Secara simpel, kamu udah pakai baterai 24 volt. Nah, yang ada pada baterai kamu adalah 24 volt. Mohon maaf sebelumnya. Nah, yang kamu sudah pakai adalah 12 volt untuk rangkaian resistor 4. Berarti pada rangkaian resistor selanjutnya atau rangkaian resistor yang belum terkena tegangan, itu adalah tinggal dikurangin aja. 24 dikurang 12. Berarti di sini juga 12. Nah, kalau misalnya kita lihat juga kan resistornya sama-sama 10 ya. Kayak gitu. Berarti tinggal dibagi 2 aja sebenarnya. Jadi kayak 24 dibagi 2 ya bakalan ngasilin 12 sama 12 kayak gitu. Jadi yang kanan pun bakal mendapatkan tegangan yang sama persis kayak yang kiri karena resistornya sama, yaitu nilainya 10 ohm. Pintar. Jadi kita dapat nih tegangan total pada paralel itu adalah 12 dan juga arus pada rangkaian paralel itu adalah 1,2. Good. Oke, kita lanjut lagi nih. Kita udah tahu kalau misalnya arus dan tegangan sama R4 dan R paralel. Untuk arusnya itu adalah sama-sama 1,2 dan untuk tegangannya adalah sama-sama 12 volt. Kita udah tahu arus tegangan pada R4, sekarang kita lanjut untuk mencari arus dan tegangan yang terdapat pada R1, R2, dan R3. Nah, R1, R2, dan R3 ini adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu adalah rangkaian yang tegangannya sama, arusnya yang beda. Cuman, perhatikan, tegangan yang dimaksud adalah tegangan yang terhubung pada rangkaian paralel. Jadi kalau misalnya di sini ada 24 dan 12, maka yang kita pakai adalah yang 12. Karena yang terhubung pada paralel itu adalah 12 volt. Berarti di sini adalah 12 volt, seperti itu. Untuk arusnya adalah 1,2. Nah, ingat konsep paralel. Kalau paralel itu adalah pembagi arus sama tegangan. Maksudnya pembagi arus terus tegangannya sama, seperti itu. Nah, berarti pada R1, R2, dan R3 untuk tegangannya nilainya akan sama. Sama kayak apa? Sama kayak tegangan yang terhubung pada rangkaian paralel, yaitu sebesar 12 volt. Seperti itu. Jadi bisa saya tulis V pada R1 itu sama dengan V pada R2 sama dengan V pada R3 sama dengan V pada R paralel yang nilainya adalah 12 volt. Seperti itu. Jadi pada rangkaian paralel ya tegangannya bakal sama di setiap titik manapun. Tapi ingat, yang sama itu adalah tegangan yang terhubung pada rangkaian tersebut, bukan tegangan yang ada pada seluruh rangkaian, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke arusnya. Arusnya gimana, Pak? Ya arusnya pasti bakal beda. Karena tegangannya sama, otomatis arusnya berbeda. Maka I1 itu adalah V1 dibagi dengan R1. Nah, ingat rumus hukum Ohm, yaitu buah pir. Kita tinggal masukin angkanya. V-nya adalah 12. R1-nya, kita lihat. R1-nya adalah 20. 12 dibagi 20, atau secara simpel 12 bagi 2.
12 bagi 2 adalah 6. Dibagi sama 10, maka jadi 0,6. Seperti itu. Kita lanjut ke I2. I2-nya berarti adalah V2 dibagi sama R2. V2-nya adalah 12. R2-nya adalah, R2-nya adalah 30. Maka 12 dibagi 30. 12 dibagi 3 berapa? 4. Dibagi lagi sama 10, berarti jadi 0,4. Pintar. Oke, berarti di sini adalah 0,4. Kita lanjut ke I3. I3 adalah V3 dibagi sama R3. V3-nya adalah 12, R3-nya adalah 60. Oke. 12 dibagi 6 adalah 2. 2 dibagi 10, 0,2. Makanya I1-nya 0,6, I2-nya 0,4, I3-nya adalah 0,2. Yang kalau misalnya saya jumlahin, hasilnya adalah 1,2. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti kamu mengerjakan soal hasilnya tidak sama dengan arus yang ada, berarti itu ada yang keliru. Nah, arus yang masuk bakal sama kayak arus yang keluar. Berarti kalau misalnya saya gambarin, I1 di sini yang masuk adalah I1 itu 0,6. Berarti di sini adalah 0,6. Untuk yang di R2 adalah 0,4. Yang di R3 berarti adalah sisanya 0,2. Yang kalau misalnya nanti mereka bertiga keluar, hasilnya tetap 1,2. Seperti itu. Oke.